بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah. Ialah Allah Subhanahu wa taala yang masih senantiasa memberikan kepada diri-diri kita banyak kesempatan. Salah satu di antaranya kesempatan untuk melanjutkan apa-apa yang telah kita kaji dari kitab Umdatul Ahkam, pokok-pokok hukum dari hadis baginda Nabi alaihi salatu wassalam, di mana kita telah sampai pada hadis yang berkaitan dengan al-mash alal khuffain, membasuh kedua khuf, di mana khuf adalah apa-apa yang dipakai oleh seseorang pada kakinya yang terbuat dari kulit hewan tertentu. Ia pakai untuk menutupi kakinya agar mampu menghangatkan kakinya. Kadangkala ia memakai khuf tersebut untuk menjaga kakinya dari duri-duri ataupun bebatuan, di mana khuf ini terbuat dari kapas, kadangkala terbuat dari kulit hewan, di mana khuf ini boleh kita artikan di zaman ini sebagai kaos kaki. Hanya saja khuf itu identik dengan penutup kaki yang terbuat dari kulit hewan tertentu. Adapun kaos kaki terbuat dari beberapa kain yang ditenun. Maka ini perbedaannya. Tapi hukumnya sama. Sama-sama boleh dibasuh sebagai pengganti mencuci kaki ketika seseorang hendak berwudu. Makanya para ulama menjelaskan bahwasanya membasuh khuf atau membasuh kaos kaki sebagai pengganti untuk mencuci kedua kakinya dibolehkan menurut Al-Quran, menurut sunnah Nabi, dan menurut kesepakatan ahlus sunnah. Kenapa kita katakan kesepakatan ahlus sunnah dan tidak kita katakan kesepakatan para ulama? Karena ada beberapa kelompok yang menyelisihi ahlus sunnah pada bab ini. Salah satu di antara kelompok yang menyelisihi ahlus sunnah pada bab ini adalah orang-orang Syiah, Ar-Rafidah. Mereka tidak meyakini bolehnya membasuh khuf atau membasuh kaos kaki. Berbeda dengan ahlus sunnati wal jamaah. Mereka sepakat di atas satu ucapan bahwasanya membasuh khuf ataupun membasuh kaos kaki sebagai pengganti untuk mencuci kedua kakinya dalam keadaan berwudu itu diperbolehkan. Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman, "idza qumtum ilas salah," jikalau kalian hendak mendirikan salat, "faghsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiq," cucilah wajah kalian dan cucilah kedua tangan kalian sampai siku kalian. Wamsahu biru'usikum, dan basuhlah kepala kalian, wa arjulakum, dan kaki kalian. Kata basuhlah sebuah dalil akan bolehnya
kaki ini dibasuh dan bolehnya kaki ini dicuci. Yang kata Allah ilal ka'bain, sampai kepada kedua mata kaki. Maka ini dalil dari Al-Quran akan bolehnya membasuh kedua kaki sampai mata kakinya sebagai pengganti mencuci keduanya. Maka ini bahagian dari perkara-perkara yang berkaitan dengan dalil akan kebolehan membasuh khuf atau membasuh kedua kaus kaki. Kemudian Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah mengatakan bahwasanya laisa fi qalbi minal mashi syai', tidak ada sesuatu pun yang mengganjal pada hatiku tentang kebolehan membasuh kedua khuf atau membasuh kedua kaus kaki. Bahkan Al-Imam Ahmad mengatakan fihi arba'una hadithan 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabi. Ada 40 hadis yang menjelaskan akan bolehnya membasuh khuf atau membasuh kaos kaki sebagai pengganti untuk mencuci kedua kaki kita. Bahkan ulama ahli sunnah bersepakat di atas ucapan ini. Bahkan mereka menjadikan perkara ini sebagai bahagian dari keyakinan pokok yang mesti untuk diyakini. Bahkan ahlu sunnati wal jamaah mengatakan siapa saja yang menyelisihi dan mengingkari kebolehan membasuh khuf atau membasuh kaus kaki, maka ia bukanlah bahagian dari ahlu sunnati wal jamaah. Ini dinukilkan oleh Al-Imam At-Tahawi rahimahullah wa radhiya'an. Bahkan para ulama ahlu sunnati wal jamaah bersepakat di atasnya. Yang menyelisihinya cuma satu kelompok, yaitu orang-orang Syiah dan orang-orang Rafidah. Di mana orang-orang Syiah ini ada banyak jenisnya, tapi yang paling buruk di antara mereka adalah orang-orang Rawafid. Mengapa? Karena banyaknya pokok-pokok keyakinan ahlus sunnati wal jamaah yang mereka ingkari. Mereka mengatakan Abu Bakar di neraka, Umar di neraka, Aisyah di neraka, dan Jibril alaihi salam mengkhianati Allah. Ini di antara ucapan-ucapan yang mereka ucapkan. Mengapa ia mengatakan Jibril mengkhianati Allah? Mereka mengatakan demikian karena kata mereka seharusnya kenabian itu dan kerasulan itu diturunkan kepada Ali bin Abi Thalib. Malah ini Jibril menurunkannya kepada Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan ini tentunya adalah ucapan-ucapan yang menyelisihi zahirnya Al-Quran dan zahirnya sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, sehingga orang-orang Rafidah dikeluarkan dari lingkaran ahlus sunnati wal jamaah. Maka kesimpulannya para jemaah sekalian, bolehnya perkara-perkara yang berkaitan dengan membasuh khuf atau membasuh kaus kaki. Muncul pertanyaan, yang mana yang lebih baik? Apakah membasuh kaus kaki atau melepaskan kaus kaki dan mencuci kedua kaki ketika hendak berwudu? Kata para ulama, yang paling baik adalah apa-apa yang mencocoki keadaanmu. Jikalau engkau sedang tidak memakai kaus kaki, maka yang lebih afdal, yang lebih baik adalah mencucinya. Mencuci kedua kakimu ketika engkau berwudu. Tapi ketika engkau sedang memakai kaus kaki dan engkau memakainya dalam keadaan suci, maka tentunya yang lebih afdal di sini adalah cukup membasuh kaos kaki tersebut dan tidak perlu sampai melepaskannya kemudian mencuci kedua kaki. Kenapa? Karena ini bahagian dari keringanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para hambanya. Dan baginda Nabi alaihi salatu wassalam bersabda dalam sebuah hadis, "Innallaha yuhibbu an yara athara rukhasihi fi ibadihi."
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ini cinta, ini senang ketika keringanan-keringanannya diambil oleh para hambanya. Maka jikalau ada keringanan yang Allah Azza wa Jalla berikan, maka hendaknya kita ambil sebagai bentuk bukti benarnya cinta kita kepada Allah dan bukti senangnya dan lapangnya diri ini ketika ada keringanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kita bersegera untuk mengambilnya. Ini yang paling afdal, ini yang paling baik. Makanya kata para ulama, seorang musafir itu, seorang yang hendak melakukan safar atau sedang melakukan safar, hendaknya mengambil keringanan-keringanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya. Apa di antaranya? Menjadikan salat yang 4 itu menjadi 2 rakaat. Menjadikan salat yang 4 itu menjadi 2 rakaat. Kemudian di antara keringanan-keringanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang sedang musafir ialah bolehnya menjamak antara 2 salat selama ada kebutuhan di situ, yaitu salat zuhur dengan salat asarnya, kemudian salat maghrib dan salat isyanya. Dan tidak boleh menggabungkan selain daripada ini. Tidak boleh menggabungkan subuh dengan zuhur, atau asar dengan maghrib, atau isya dengan subuh. Yang boleh ialah zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Ini ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala telah tentukan di dalam syariatnya, yang baginda Nabi alaihi salatu wassalam jelaskan di dalam sunnahnya. Maka jikalau ada keringanan para jemaah sekalian, hendaknya seorang muslim yang cerdas itu mengambil keringanan itu. Jangan malah memaksa dirinya pada perkara-perkara yang akan menyulitkan dirinya. Kenapa? Karena agama Islam adalah agama yang dibangun di atas kemudahan. Ketika seseorang benar-benar meniti jalan kebenaran di atas agama ini, ia akan mendapati bahwasanya amalan-amalan di dalam agama ini begitu sangat mudah, sangat gampang dan tidak menyulitkan. Terlebih ketika seseorang mengambil keringanan-keringanan Allah dalam amalan-amalannya. Salah satu di antaranya ialah membasuh kaos kaki ketika engkau telah memakai kaos kaki. Engkau safar, maka engkau sedang memakai kaos kaki, maka dibasuh itu kaos kaki. Cukup dibasuh dan tidak perlu untuk melepaskannya kemudian mencuci kedua kaki kita. Maka muncul sebuah pertanyaan yang lain. Apakah boleh membasuh kaos kaki itu walaupun sedang tidak safar? Yakni kita ini sedang mukim, tapi karena cuaca yang agak sedikit dingin atau AC-nya terlalu dingin contohnya, karena ada sebagian tadi di belakang AC-nya dingin. Kalau seandainya AC ini dingin, tiba-tiba kita memakai kaos kaki, apakah boleh ketika hendak berwudu kembali kita cukup membasuhnya saja dan tidak perlu melepaskannya, sedang kita ini tidak dalam keadaan safar? Inilah yang akan kita jelaskan pada hadis yang ke-23, yaitu hadis dari Al-Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu anhu. Kata beliau, yakni Al-Mughirah ibn Syu'bah, dahulu aku bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam safarnya. Dahulu aku bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam safarnya. Kemudian ia mengatakan, fa ahwaitu li anzi'a khuffai, dan aku ingin untuk melepaskan kedua khuf Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sedang ia pakai. Saya ingin untuk melepaskan kedua khuf yang sedang baginda Nabi alaihi salatu wassalam pakai. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada diriku, da'huma, tidak usah. Tidak usah. Tidak usah engkau melakukannya, yakni tidak usah engkau melepaskan khuf diriku. Kenapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inni adkhaltuhuma tahiratain, karena aku tadi memakainya dalam keadaan suci, famasaha alaihima, sehingga aku boleh untuk membasuhnya.
sehingga aku boleh untuk membasuhnya. Maka ini hadis dari Al-Mughirah ibn Syu'bah, di mana Al-Mughirah ibn Syu'bah mengatakan dahulu ia keluar bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam suatu safar. Dan dipastikan para jamaah sekalian, safar yang dilakukan oleh Al-Mughirah ibn Syu'bah bersama dengan Nabi ini ialah pada perang Tabuk. Pada perang Tabuk, salah satu peperangan yang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ikut serta di dalamnya, yaitu di tahun ke-9 dari tahun Hijriyah, di mana pada saat itu memang cuaca agak dingin. Maka Al-Mughirah ibn Syu'bah adalah orang-orang yang menjadi pembantu baginda Nabi alaihi salatu wassalam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak bersuci. Makanya mengapa Al-Mughirah ibn Syu'bah ingin melepaskan khuf Nabi alaihi salatu wassalam, ingin melepaskan kaos kaki Nabi alaihi salatu wassalam. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menolaknya dan melarangnya. Kenapa? Karena kata Nabi, aku memasukkan kedua kakiku ke dalam khuf ini dalam keadaan aku suci. Sehingga aku hanya perlu untuk membasuh di atasnya. Maka ini di antara hal-hal yang penting untuk kita perhatikan. Di sini ada beberapa permasalahan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia membasuh khuf itu di atasnya. Faedah yang pertama, ketika seseorang memakai khuf, ketika seseorang memakai kaos kaki, ia boleh hanya membasuh kaos kaki tersebut atau khuf tersebut dengan beberapa syarat. Syarat yang pertama, ia pakai khuf tersebut, ia pakai kaos kaki tersebut memang dirinya dalam keadaan suci. Sudah berwudu sebelumnya baru ia pakai, sehingga ia memakainya dalam keadaan suci. Ini salah satu syaratnya. Jikalau engkau baru buang air kecil atau sedang berada dalam kondisi hadas, tiba-tiba sudah memakai kaos kaki, maka engkau dilarang untuk membasuhnya. Engkau harus melepaskan kaos kaki itu kemudian mencuci kedua kakimu. Kenapa? Karena di antara syarat-syarat bolehnya membasuh khuf atau membasuh kedua kaki, yaitu engkau memakai kaos kaki tersebut dalam keadaan suci, yakni dirimu suci dan kaos kakinya juga suci. Jangan sampai kaos kaki sudah seminggu tidak dicuci-cuci. Nah, ini bahaya. Maka harus ada dua suci pada perkara ini. Dirinya suci dan kaos kakinya itu suci, yakni bersih dan tidak terkena najis. Ini syarat yang pertama, bolehnya membasuh khuf, membasuh kaos kaki. Syarat yang kedua, kaos kaki yang harus dipakai atau khuf yang harus dipakai adalah khuf ataupun kaos kaki yang menutupi seluruh bentuk kaki dari mata kaki sampai ujungnya. Sekarang ada kaos kaki yang cukup di sampingnya saja, tidak sampai di mata kaki. Ini ada kaos kaki model sekarang seperti ini, yang tertutupi cuma jempolnya. Saya bingung kenapa ada orang yang suka dengan modelan kaos kaki seperti ini. Yang tertutupi itu cuma jempol kakinya dan tumitnya. Di sela-selanya itu anggaplah ini kakinya. Kaos kakinya itu cuma di sampingnya sini menutupi. Kemudian naik sedikit untuk menutupi tumitnya. Orang yang memakai kaos kaki seperti ini tidak boleh ia basuh. Kenapa? Karena bagian atas kakinya terbuka dan tidak tertutup. Maka kaos kaki yang boleh dibasuh adalah kaos kaki yang menutupi mata kakinya dan seluruh bahagian kakinya. Ini yang boleh dibasuh. Entah kaos kaki yang sampai betiskah,
Atau entah kaos kaki yang sampai atas mata kaki kah? Atau kaos kaki yang sampai lutut ada? Dan itu kaos kakinya pemain bola. Kalau engkau pakai kaos begini, boleh juga bagi dirimu untuk membasuhnya. Dan ini syarat yang kedua. Ini syarat yang kedua. Syarat yang ketiga dari syarat-syarat yang diletakkan oleh para ulama ialah kaos kaki itu adalah kaos kaki yang halal. Apa maksudnya? Kalau engkau mencuri kaos kaki, engkau pakai kaos kaki itu, sebahagian para ulama tidak membolehkan dirimu untuk membasuhnya. Kenapa? Karena kaos kaki itu bukanlah kaos kaki yang boleh untuk dibasuh. Kenapa tidak boleh? Karena itu adalah sesuatu yang haram. Engkau mencurinya dari seseorang, atau engkau mengambilnya dari toko tanpa membayarnya. Maka ini diletakkan juga oleh beberapa para ulama sebagai syarat dari syarat-syarat yang ada. Kemudian tentunya syarat selanjutnya ialah wajib membasuh kaos kaki tersebut, atau wajib membasuh khuf tersebut pada jarak atau pada waktu yang telah ditentukan. Pada waktu ataupun jarak yang telah ditentukan. Ada aturannya. Ada aturannya. Maka ini syaratnya. Ada 4. Yang pertama, memakainya dalam keadaan suci. Yang kedua, kaos kaki tersebut harus menutupi seluruh pangkal kaki dan menutupi mata kaki. Yang ketiga, kaos kaki tersebut haruslah kaos kaki yang halal, bukan dicuri ataupun diambil dan tidak dibayar. Dan yang kelima ialah boleh dan wajib membasuhnya pada waktu-waktu yang telah ditetapkan oleh syariat. Pada waktu-waktu yang telah ditetapkan oleh syariat. Sekarang kita kembali ke permasalahan sebelumnya. Apa itu? Nabi SAW membasuh kaos kakinya ataupun khufnya dalam keadaan safar. Maka muncul sebuah pertanyaan. Apakah boleh membasuh kaos kaki ataupun membasuh khuf dalam keadaan sedang tidak safar, yakni dalam keadaan muqim? Hukumnya dibolehkan. Membasuh kaos kaki walaupun dirimu sedang tidak safar, engkau muqim, dibolehkan. Dibolehkan. Sehingga setelah ini kita harus mengetahui waktu dari waktu-waktu yang telah ditentukan oleh syariat. Karena ini bahagian dari syarat yang keempat tadi. Waktu membasuhnya, waktu bolehnya membasuhnya pada waktu-waktu yang telah ditentukan oleh syariat. Untuk seseorang yang sedang muqim, boleh membasuh khufnya ataupun kaos kakinya sehari semalam. Cuma sehari semalam. Menunjukkan cuma 5 waktu salat saja ia boleh membasuh khuf dan membasuh kaos kakinya. Setelah itu ia wajib untuk menggantinya. Ini wajib untuk melepaskannya. Kemudian menggantinya dengan sesuatu yang baru. Adapun yang bukan muqim, adapun yang musafir, maka waktu yang ditentukan akan kebolehannya untuk membasuh kaos kakinya ialah 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam. Maka ini waktu yang dibolehkan bagi seorang musafir dan seorang yang sedang dalam keadaan safar akan kebolehan membasuh kedua kaos kakinya ataupun kedua khufnya 3 hari 3 malam. Dan tentunya yang dibasuh itu bahagian atasnya, bukan bahagian bawahnya. Karena baginda Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis ini kata beliau, famasaha alaihima, ia membasuh bahagian atas kedua kakinya.
maka ini kakinya ditutupi oleh kaos kaki, maka cara membasuhnya ialah membasuh bahagian atasnya saja, tidak perlu di bawahnya, tapi cukup bagian atasnya saja sampai mata kakinya. Sekarang muncul pertanyaan, Ustaz, bagaimana cara membasuhnya? Apakah dengan kanan dulu ataukah dengan kiri terlebih dahulu? Para ulama berbeda pendapat di sini. Akan tetapi secara zahir dari hadis ini, para ulama mengambil kesimpulan bahwasanya cara membasuh khuf itu atau cara membasuh kawas kaki itu ialah membasuh keduanya secara bersamaan. Maka ini kaki tertutupi oleh kaos kaki, ini dibasuh kedua kaki tersebut bagian atasnya secara bersamaan. Itu disebabkan karena baginda Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan famasaha alaihima, ia membasuh di atas keduanya, sehingga ini mengisyaratkan kepada kita bahwasanya baginda Nabi alaihi salatu wassalam membasuhnya dalam waktu yang bersamaan, sebagaimana seorang hamba ketika ingin membasuh kedua telinganya tidak mungkin kanan duluan kemudian kiri, pasti ia membasuh kepalanya kemudian kembali, kemudian naik atau turun ke telinganya secara bersamaan ia basuh. Begitupun dengan membasuh kaos kaki ataupun membasuh khuf, yaitu dilakukan secara bersamaan. Ini zahir dari hadis tersebut. Tapi para ulama mengambil pendapat yang lain bahwasanya boleh untuk memulainya dari arah kanan ataupun dari arah kiri secara berurutan. Ini bahagian dari hal-hal yang penting untuk kita perhatikan, ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani wa rahimakumullah. Maka dapat diambil kesimpulan bahwasanya membasuh kaos kaki ketika seseorang telah memakainya dalam keadaan suci itu lebih afdal, lebih baik dan lebih mulia daripada melepaskannya kemudian mencuci kedua kaki kita. Itu disebabkan karena seorang hamba yang melakukan hal seperti itu mengambil keringanan-keringanan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada dirinya. Maka ini bahagian dari hal-hal yang penting untuk kita perhatikan. Kemudian dari hal-hal yang juga penting untuk kita kaji ialah kapan waktu bolehnya membasuh itu dimulai. Kapan waktu membasuh itu dimulai? Kata para ulama, bolehnya ia membasuh ketika ia telah memakainya dalam keadaan suci. Jikalau contohnya ia memakainya setelah salat subuh, sudah salat subuh, kemudian ia masih suci, kemudian ia pakai kaos kaki, maka ia mulai membasuh tersebut ketika hendak berwudu pada salat zuhur. Sehingga awal kali bolehnya seseorang membasuh kaos kakinya itu dihitung ketika ia telah memakai kaos kaki tersebut dalam keadaan suci. Kita berpindah kepada hadis selanjutnya. Hadis Hudzaifah ibn al-Yaman. Kata Hudzaifah ibn al-Yaman,
kuntu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fabala wa tawadda'a wa masaha ala khuffaihi. Kata Hudzaifah bin Yaman, dahulu aku bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian baginda Nabi alaihi salatu wassalam beranjak untuk membuang air kecilnya, kemudian berwudu, kemudian membasuh kedua khufnya atau kedua kaos kakinya. Ini pun juga dalil yang sangat jelas dari baginda Nabi alaihi salatu wassalam tentang bolehnya membasuh kaos kaki, tentang bolehnya membasuh kaos kaki. Maka ini menjadi bahagian dari hal-hal yang penting untuk kita perhatikan. Dengan ini kita telah selesai pada bab al-mas alal khuffain, membasuh kedua khuf ataupun membasuh kedua kaos kaki, yang rangkumannya ialah boleh bagi seseorang membasuh kedua kaos kakinya selama ia berada di atas syarat-syarat yang telah kita jelaskan sebelumnya, yaitu ia memakainya dalam keadaan suci, kemudian kaos kaki tersebut adalah sesuatu yang halal, bukan sesuatu yang haram, dicuri ataupun hal-hal lainnya. Yang ketiga, kaos kaki tersebut haruslah menutupi seluruh pangkal kaki sampai mata kakinya. Kemudian yang keempat, bolehnya membasuh kedua kaos kaki pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Bagi seorang yang muqim, 1 hari 1 malam, dan bagi seorang musafir yang melakukan safar, waktunya adalah 3 hari 3 malam. Dengan ini kita selesai pada bab al-mas alal khuffain. Kemudian kita masuk ke dalam bab dari bab-bab al-madhi dan selainnya. Al-madhi adalah apa-apa yang keluar dari kemaluan seseorang. Karena yang keluar dari kemaluan seseorang itu, kata para ulama, ada 4. Yang keluar dari kemaluan seseorang itu ada 4. Yang pertama, madhi. Yang pertama, madhi. Apa itu madhi? Madhi itu adalah air yang keluar dari kemaluan tapi tidak kental. Air yang tidak kental keluar dari kemaluan setelah munculnya syahwat atau bersamaan dengan syahwat. Ini namanya madhi. Maka madhi itu kadangkala keluar dan harus keluar ketika ada syahwat. Ketika ada syahwat. Akan tetapi madhi ini keluar tidak dalam keadaan kental dan juga tidak dalam keadaan nikmat dan juga tidak dalam keadaan kita rasa. Maka inilah bedanya air madhi dengan air mani. Air mani adalah air yang keluar juga karena syahwat, akan tetapi keluarnya kita rasa dan keluarnya ada kenikmatan dan keluarnya, kata para ulama, dafqin. Apa itu dafqin? Tersembur seperti tersemburnya air. Ini bedanya. Adapun madhi tidak demikian. Tidak tersembur secara cepat, tidak pula dengan kenikmatan, tidak pula dirasa. Tapi ada keluar air yang tidak kental setelah syahwat itu memuncak. Setelah syahwat itu memuncak. Maka ini bahagian dari hal-hal yang penting untuk kita perhatikan. Maka bedanya antara air madhi dengan air mani. Air madhi tidak kental. Air mani kental. Air madhi tidak keluar secara cepat. Tidak keluar terpental. Tapi air mani keluar terpental. Air madhi keluar tidak ada kenikmatan.
air mani keluar dengan kenikmatan. Air mani keluar kadang tidak dirasa, kadang juga dirasa. Tapi kalau air mani pasti kita rasa. Maka ini perbedaan antara air mani dengan air mani. Sehingga ini dua hal yang keluar dari kemaluan seseorang. Hal yang ketiga tentunya adalah air kencing, dan ini telah kita maklumi bersama. Yang keempat yang keluar dari kemaluan seseorang ialah al-wadi. Al-wadi. Apa itu al-wadi? Air yang keluar setelah air kencing itu keluar. Jadi air kencing sudah keluar, kadang ada lagi air sedikit keluar. Itu bukan lagi air kencing. Ini namanya air wadi. Air yang keluar setelah air kencing itu keluar. Hukumnya bagaimana Ustaz? Hukumnya sama dengan air kencing. Hukumnya sama dengan air kencing. Apa hukumnya? Najis. Kalau pakaian terkena, maka pakaian kita menjadi najis. Makanya seorang muslim ataupun seorang muslimah ketika membuang air kencing, jangan terlalu cepat berdiri. Kalau memang ia kencing dalam keadaan jongkok. Kalau ia kencing dalam keadaan berdiri, dipastikan air kencing itu sudah habis, kemudian dipastikan lagi air wadinya juga ikut keluar, karena pasti setelah keluarnya air kencing ada air wadi, mustahil tidak ada. Tidak mungkin air kencing saja keluar, pasti setelah air kencing ada air wadi. Maka ini harus diperhatikan. Kadangkala para ulama menganjurkan, dan ini khusus bagi orang atau bagi kaum lelaki, ketika ia telah membuang air kencingnya, dianjurkan untuk dirinya mengurut kemaluannya dari ujung atas sampai bawah. Agar apa? Agar air wadinya benar-benar habis, sehingga tidak perlu lagi ia pikirkan dan ia khawatirkan, apalagi ragu terhadapnya. Maka ini bahagian dari hal-hal yang penting untuk kita perhatikan. Perbedaannya apa Ustaz? Air kencing ini dengan air wadi ini, saya mau tahu bedanya. Air kencing dan air wadi bedanya kata para ulama ada di warna. Ada di warna. Kalau air wadi itu putih bening, itu putih bening. Kalau air kencing itu tidak putih bening, itu tidak putih bening. Ini perbedaan yang paling mencolok. Tapi para ulama memberikan perbedaan yang lain. Apa itu? Kalau air wadi itu keluar cuma 2 tetes atau 3 tetes. 2 tetes terakhir istilahnya. Atau 3 tetes terakhir itu wadi namanya. Tapi kalau masih menyembur, maka itu air kencing. Maka itu air kencing. Dari keempat yang keluar dari kemaluan manusia ini, apakah hukumnya sama Ustaz, sama-sama najis atau ada yang berbeda? Hukum dari keempat hal ini berbeda. Yang pertama, air kencing sudah jelas hukumnya najis, wajib untuk mencucinya, dan air kencing membatalkan wudu. Air wadi sama hukumnya dengan air kencing, seperti yang kita jelaskan, wajib untuk diri kita juga mencucinya. Dan air wadi kalau keluar pun juga membatalkan wudu, pun juga membatalkan wudu. Sekarang air mani hukumnya apa Ustaz? Air mani hukumnya suci, tidak najis. Kalau ada air mani yang mengenai baju kita, ini baju tidak perlu dicuci. Tunggu sampai kering, bersihkan bekas-bekas air mani itu dan boleh untuk kita gunakan salat. Kenapa? Karena hukum air mani itu suci. Hukum air mani itu suci. Akan tetapi kalau air mani keluar, kewajiban seseorang bukan berwudu, tapi kewajiban seseorang adalah mandi wajib. Adalah mandi wajib. Bagaimana dengan madhi Ustaz?
Bagaimana dengan madhi, Ustaz? Madhi itu hukumnya najis. Hukumnya najis dan wajib untuk membersihkan kemaluan dan apa-apa yang di sekitar kemaluan, dan madhi juga membatalkan wudu. Dan madhi juga membatalkan wudu. Dengan demikian kita dapat memahami 3 di antara 4 hal yang keluar dari kemaluan seseorang adalah najis. Yang pertama al-madhi, yang kedua al-wadi, yang ketiga adalah air kencing. Adapun air mani, maka ia tidak najis, ia adalah sesuatu yang suci, hanya saja diri kita diwajibkan untuk mandi wajib ketika hal tersebut keluar. Sekarang muncul pertanyaan, Ustaz, yang mana yang lebih najis? Air kencing atau madhi? Madhi adalah air yang keluar, cairan yang keluar, air yang cair keluar karena ada syahwat. Yang mana yang lebih najis? Kata para ulama, air kencing itu lebih najis daripada madhi. Air kencing itu lebih najis daripada madhi. Karena air kencing itu wajib untuk dibersihkan, dicuci. Adapun al-madhi boleh untuk tidak dicuci, cukup disirami atau cukup mengambil kain kemudian melapnya dengan kain yang basah tanpa perlu mencucinya, sebagaimana ketika seseorang membuang air kencing, sehingga disimpulkan air kencing itu lebih keras najisnya dan lebih najis daripada madhi. Maka insyaallah tabaraka wa taala apa-apa yang berkenaan dengan perkara ini, perkara madhi dan perkara yang keluar dari kemaluan seseorang, akan kita jelaskan di pertemuan yang akan datang secara lebih mendetail insyaallah tabaraka wa taala, yang juga kita akan menjelaskan tentang perkara-perkara yang juga keluar dari kemaluan wanita, semisal darah haid, mustahadah, kemudian nifas dan darah-darah lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi seluruh yang hadir, dan semoga Allah Subhanahu wa taala melancarkan segala urusan kaum muslimin, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan majlis ini sebagai sebab dari sebab-sebab masuknya kita ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu ma tasma'un, aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum. Seperti biasa, pertanyaan kita alihkan di majlis yang kedua. Fajazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.